Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Ramadita, Ramadan bersama Pinandita. Hari ini kita akan kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, seorang ustadz muda, idola ibu-ibu, terutama yang berusia 80 tahun ke atas. Oke, kita sambut Ustadz Amir Liverpool Baihaqi. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Rizal bagaimana? Sehat. Masih gemuk saja ya. Oke, untuk episode kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan dari audiens yang sudah disampaikan melalui Instagram. Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa Ustadz jawab. Oke, untuk pertanyaan pertama, ini bagaimana kira-kira hukum berpacaran dan ngabuburit bareng saat berpuasa? Kira-kira itu bagaimana, Ustadz? Oke. Terima kasih Mas Rizal dan sahabat-sahabat Ramadita yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita membahas tentang bagaimana hukum berpacaran di bulan puasa, kita melihat bahwa hukum berpacaran sendiri itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Ketika kita sudah melihat bahwa berpacaran itu sudah memiliki hukum yang haram, maka sudah pasti ketika keharaman itu disandingkan dengan sesuatu yang mengandung nilai-nilai ibadah, maka akan merusak ibadah itu sendiri. Artinya apa? Artinya ketika di dalam melaksanakan puasa Ramadan, kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan zina, maka puasa kita menjadi batal. Akan tetapi ketika mengacu dalam satu hadis bahwa ada amal-amalan yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah memandang dengan pandangan syahwat. Ketika kita berpacaran di bulan Ramadan, pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya melakukan hal-hal yang menimbulkan syahwat. Ketika ini dilakukan, maka puasa tersebut batal dalam hal mendapatkan nilai-nilai pahalanya. Nah, kalau sampai kemudian di dalam berpacaran itu menimbulkan sesuatu yang sampai memunculkan hal yang dalam kategori membatalkan puasa, seperti mengeluarkan cairan dari lubang-lubang tertentu, misalkan wadi misalkan yang biasanya keluar ketika ada rangsangan, maka puasanya tidak hanya batal secara pahala, tapi secara syariat puasanya sudah batal. Artinya dia tidak berpuasa. Maka dari itu untuk generasi muda Ramandita itu diusahakan memang selama bulan Ramadan menghindari bertemu dengan lawan jenisnya supaya tidak timbul syahwat. Ya kalau Mas Rizal kan sudah ada istri ya. Tapi kan tetap tidak boleh, Tat. Iya. Tapi kalau nyenggol begini kan tidak apa-apa. Ya tak balas. Iya. Oke, jadi lebih baik menghindar dulu selama bulan puasa. Iya. Oke, takutnya nanti kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, selain membatalkan pahala puasa, juga membatalkan puasa secara syariat. Ya. Kalau bahasanya anak-anak Ramandita, Pak, berarti Ramadan putus dulu Pak, nanti Lebaran balikan lagi. Anak-anak kan begitu, ya. Cari akal yang memudahkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Oke. Untuk pertanyaan kedua, ini kira-kira kebetulan saya sebagai guru olahraga, ini ada pertanyaan tentang olahraga. Kira-kira untuk bulan puasa ini kita masih diperkenankan untuk olahraga atau tidak, kan? Iya, memang di dalam pelaksanaan puasa Ramadan itu memang ada rukun dan syarat yang memang harus dipenuhi, termasuk hal-hal yang membatalkan puasa, hal-hal yang disunahkan dalam puasa, hal-hal yang diwajibkan dalam puasa seperti niat dan lain sebagainya. Yang mungkin kemarin sudah disampaikan secara jelas oleh Ustadz Mubarak ya. Kalau bicara tentang olahraga di bulan Ramadan, ini tidak akan pernah lepas dari pembahasan terkait hal-hal yang diperbolehkannya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kalau kemarin mungkin dibahas tentang
haid bagi yang perempuan, kemudian bagi yang sakit, kemudian bagi yang hamil atau menyusui, atau bagi mereka yang sudah lansia, dan satu lagi mereka-mereka yang dalam kondisi pekerja keras, mecel watu, nebang tebu. Kalau kemudian berolahraga di bulan Ramadan ini masuk dalam kategori hal-hal yang menjadi alasan diperbolehkannya tidak berpuasa, maka berolahraga di bulan suci Ramadan boleh tidak berpuasa. Akan tetapi memang di dalam dalil berpuasa itu, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ketika mengacu tentang iman, maka seberapa kuat keyakinan kita kepada Allah. Kalau hanya dengan cobaan seperti itu kemudian kita meninggalkan sesuatu yang diperintah oleh Allah, berarti keimanan kita masih kurang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira jelas, walaupun sakit pun Mas Rizal, sakit pun juga ada ketentuannya. Kan tidak mungkin sakit panu tidak puasa kan juga tidak mungkin. Oke. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina kuwatu. Oh, tidak boleh itu merubah itu. Iya. Jadi yang beriman, bukan yang kuat. Yang kuat. Jadi ya memang kekuatan itu didasarkan dengan keimanan. Jadi kalau olahraga itu hanya sekedar lari-lari kecil atau mungkin hanya sekedar menjaga kebugaran. Hanya menjaga kebugaran, tidak diperbolehkan. Dan satu lagi, termasuk bepergian jauh pun juga diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Dan itu jaraknya ya tidak main-main, tidak sini Wonorejo kemudian tidak puasa. Sini Labro, tidak puasa. Sini kantin. Tidak bisa, memang harus jarak jamak qashar kepada ulama yang itu. Jauh. Kira-kira berapa batasan jaraknya, Tat? Jamak qashar sekitar 80. Sini Surabaya. 80 kilometeran lah. Iya, sini Surabaya lah, sini Surabaya. Kalau Jen bolak-balik merangkang, insya Allah boleh lah. Oh, merangkang. Iya. Kalau roll depan enggak apa-apa. Iya. Saya biasa ya. Oke, jadi untuk olahraga sebenarnya tidak dipermasalahkan, enggak apa-apa. Yang penting tidak mengganggu puasanya. Iya, tidak mengganggu puasanya. Oke, hanya olahraga yang bersifat untuk menjaga kebugaran, bukan performa seperti maraton atau mungkin angkat beban yang terlalu berat. Oke. Terima kasih Tat untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya. Iya, sama-sama Mas. Kurang dan lebihnya saya maaf, untuk salah-salah katanya mungkin tadi ada yang merubah-rubah untuk Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.